Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fardeni S, NPM 0320010224. Saya merupakan mahasiswi Universitas Muhammadiyah Buton, Prodi PGSD kelas D. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah penelitian tindakan kelas dengan soal mencari perbedaan antara PTK dengan pendidikan formal dan juga model-model PTK. Untuk itu saya ucapkan selamat menonton. Lalu apa sih yang dimaksud dengan penelitian tindakan kelas? Penelitian tindakan kelas atau PTK adalah penelitian dengan melakukan tindakan oleh guru di dalam kelasnya sendiri. Aspek-aspek pembeda PTK dengan penelitian formal itu ada 9. Yang pertama, keahlian yang dibutuhkan, tujuan riset, masalah riset, studi pustaka, teknik pengambilan sampel, desain riset, produsen pengukuran, analisis data, dan penerapan hasil. Sementara itu, model-model PTK sendiri ada 4. Yang pertama, model PTK Kurt Lewin, model PTK Chemist and McTaggart, model PTK John Elliott, dan model PTK Hopkins. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perbedaan PTK dengan penelitian formal. Perbedaan PTK dengan penelitian formal dilihat dari aspek keahlian yang dibutuhkan. Pada penelitian formal dibutuhkan keahlian di bidang prosedur dan statistika inferensial, sementara pada PTK sendiri tidak dibutuhkan keterampilan khusus tersebut. Perbedaan PTK dengan penelitian formal dilihat dari aspek tujuan riset. Penelitian formal bertujuan untuk menghasilkan pengetahuan yang dapat digeneralisasikan, sedangkan PTK bertujuan untuk menghasilkan pengetahuan yang dapat diterapkan langsung. Perbedaan PTK dengan penelitian formal dilihat dari aspek masalah riset. Masalah pada penelitian formal diidentifikasi dan diriset sebelumnya dan tidak terkait dengan masalah pekerjaan, sedangkan PTK bersifat on the job, artinya berkaitan dengan pekerjaan. Perbedaan PTK dengan penelitian formal dilihat dari aspek studi pustaka. Studi pustaka pada penelitian formal dilakukan secara cermat pada literatur primer untuk memperoleh pemahaman yang tinggi terhadap masalah. Sedangkan studi pustaka pada PTK cukup dengan sumber-sumber sekunder untuk memperoleh gambaran umum masalah yang diteliti. Perbedaan PTK dengan penelitian formal dilihat dari aspek teknik pengambilan sampel. Pengambilan sampel pada penelitian formal dilakukan secara cermat untuk memperoleh sampel yang representatif. Sedangkan pada PTK tidak dibutuhkan teknik pengambilan sampel karena semua siswa dalam kelas dijadikan subjek penelitian. Perbedaan PTK dengan penelitian formal dilihat dari aspek desain riset. Desain riset penelitian formal dirancang secara cermat untuk mengontrol variabel-variabel luar yang bisa mengacau. Sedangkan pada PTK, riset dirancang secara agak longgar karena peneliti terlibat langsung. Perbedaan PTK dengan penelitian formal dilihat dari aspek prosedur pengukuran. Pada penelitian formal, pengukuran harus valid dan reliable, sedangkan pada PTK cukup menggunakan pengukuran standar. Perbedaan PTK dengan penelitian formal dilihat dari aspek analisis data. Analisis data yang digunakan pada penelitian formal sangat kompleks, digunakan uji tes signifikan statistik inferensial. Sementara pada PTK, analisis data lebih sederhana, menggunakan statistik deskriptif dan lebih menekankan signifikasi praktis daripada teoritis. Perbedaan PTK dengan penelitian formal dilihat dari aspek paling terakhir, yakni aspek penerapan hasil. Penelitian formal lebih menekankan penerapan hasil untuk riset selanjutnya serta ingin menggeneralisasikan temuan penelitian, sedangkan PTK lebih menekankan penerapan praktik langsung yang lebih dapat diterapkan serta ingin menyajikan resep pemecahan masalah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai model-model PTK.
Model PTK Kurt-Lewin. Model PTK Kurt-Lewin merupakan model PTK yang pertama kali ada. Model PTK ini dikenalkan oleh psikolog sosial asal Jerman, yakni Kurt-Lewin. Komponen pokok yang dilakukan pada model PTK Kurt-Lewin meliputi perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Model PTK yang kedua adalah model PTK Chemist and McTaggart. Model PTK ini dikembangkan dari model PTK Kurt-Lewin. Namun, pada model PTK Chemist and McTaggart, komponen tindakan dan pengamatan menjadi satu kesatuan. Model-model PTK yang ketiga adalah model PTK John Elliott. Model PTK John Elliott juga dikembangkan atas dasar model PTK Kurt-Lewin. Hanya saja, pada model PTK John Elliott, setiap komponen tindakan memuat beberapa langkah. Misalnya langkah 1, 2, 3, dan seterusnya. Hal itu mengacu pada banyaknya pokok bahasan di setiap mata pelajaran. Yang terakhir atau yang keempat adalah model PTK Hopkins. Pengembangan model PTK Hopkins tidak dapat dilepaskan dari model PTK pendahulunya. Namun demikian, Hopkins berhasil menyusun model PTK-nya sendiri, yaitu sebagai berikut: start, kemudian audit, perencanaan, konstruk, perencanaan, tindakan, implementasi, dan evaluasi. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.